Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan materi elektromagnet 1, yaitu masih berkaitan dengan magnetostatik, di mana pada saat ini kita masuk kepada buku Griffith subbab 5.4. Pada subbab 5.4 kita akan mempelajari tentang potensial vektor magnetik, magnetic vector potential. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus statis atau distribusi arus statis itu secara unik didefinisikan oleh persamaan yang kita kenal dengan persamaan Maxwell untuk magnetostatik, yaitu persamaannya divergensi daripada B sama dengan 0 dan rotasi daripada B sama dengan mu 0 J. Ini adalah persamaan Maxwell untuk magnetostatik. Jadi persamaan Maxwell, Maxwell untuk magnetostatik. Hal yang sama atau mirip dengan ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan. Jadi perbedaannya pada yang magnetostatik itu pada distribusi arus. Sedangkan pada medan listrik itu pada distribusi muatan statis. Itu secara unik didefinisikan oleh persamaan Maxwell untuk elektrostatik. Persamaan Maxwell untuk elektrostatik. Apa persamaan Maxwell untuk elektrostatik? Yaitu rotasi daripada E, rotasi daripada E itu sama dengan 0 dan divergensi daripada E sama dengan rho per epsilon 0. Ini adalah persamaan Maxwell untuk elektrostatik, dan ini sudah kita lihat pada sampai bab 4 Jadi fakta bahwa divergensi daripada B itu sama dengan 0, apa maknanya? Divergensi daripada B sama dengan 0 artinya adalah bahwa tidak ada muatan titik untuk B. Jadi ini maknanya tidak ada muatan titik, muatan titik untuk B. Jadi itu maksudnya. Jadi maksud daripada divergensi B sama dengan 0 adalah tidak adanya muatan titik untuk B, atau barangkali lebih tepat tidak ada tidak ada monopol pada atau untuk B. Garis medan magnet oleh karena itu tidak berawal dan tidak berakhir pada titik manapun. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir pada titik manapun, berbeda dengan medan listrik. Kalau medan listrik dia mulai pada titik atau muatan positif pada muatan titik positif dan berakhir pada muatan titik negatif. Jadi medan listrik dia berawal keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif, seperti ini. Tapi berbeda dengan garis medan magnet, tidak dimulai atau berakhir pada manapun, pada titik manapun. Jadi ini perbedaan. Karena medan magnet itu diciptakan oleh sebuah muatan yang bergerak, maka medan magnet tidak pernah ada tanpa
tanpa sebuah medan listrik, ya, tanpa kehadiran sebuah medan listrik, ya. Ya, jadi ini mohon dipahami. Karena medan magnet itu diciptakan atau dihasilkan oleh sebuah muatan yang bergerak, kan oleh arus, ya, oleh sebuah muatan yang bergerak, maka sebuah medan magnet tidak dapat, ya, tidak akan pernah dapat hadir atau ada tanpa kemunculan sebuah medan listrik. Berbeda halnya dengan medan listrik, ya. Medan listrik itu akan ada jika muatannya tidak bergerak, ya. Medan listrik akan ada jika muatannya tidak bergerak. Jadi ini perbedaannya. Persamaan daripada Maxwell untuk magnetostatik itu memperlihatkan bahwa jika rapat arus, ya, jika kerapatan arus diketahui, ya, jika kerapatan arus diketahui, maka baik itu divergensi dan rotasi daripada medan magnet itu akan diketahui, ya. Jadi persamaan Maxwell untuk magnetostatik memperlihatkan bahwa jika, ya, rapat arus diketahui, baik itu divergensi dan rotasi daripada medan magnet itu akan diketahui. Jadi teorema yang berkaitan dengan ini yaitu teorema Helmholtz mengindikasikan bahwa dalam kasus tersebut akan ada sebuah vektor, ya, yang kita kenal dengan potensial vektor, ya, potensial vektor A, ya, dimana kita bisa menulis bahwa B itu sama dengan rotasi daripada A, ya. Oke, kemudian kita bisa melakukan penjumlahan, ya, penjumlahan menjumlahkan potensial vektor A ini. Jadi dia unik juga, ya. Jadi potensial vektor ini terdefinisi secara unik juga. Jadi kita bisa menjumlahkannya dengan gradien daripada skalar apapun, ya, skalar apapun daripada fungsi f, ya, tanpa merubah krulnya atau rotasinya. Jadi maksudnya seperti yang kita lihat pada bagian ini, di mana rotasi daripada A ditambah divergensi daripada lambda, misalnya, ya, maka itu bisa kita tulis A ditambah nabla, di sini pakai lambda, ya, pakai lambda seperti ini. Ini sama dengan A tambah Oke, dan ini sama dengan, nah, jadi ini keunikan daripada potensial vektor. Jadi kita bisa menambahkannya dengan gradien daripada fungsi skalar apapun, ya, fungsi skalar apapun dan tanpa merubah krulnya. Jadi hasilnya tetap sama, ya. Jadi divergensi daripada A ditambah dengan sedangkan untuk divergensinya, jadi misalnya divergensi daripada A ditambah nabla lambda, gitu, ya. Ini sama dengan A ditambah sama dengan rotasi A ditambah nabla kuadrat.
F. Nah, itu. Oke. Jadi kita dapat ya, jadi kita selalu dapat menemukan sebuah fungsi skalar ya, sehingga potensial vektor A ini dia apa namanya, kurang divergens itu ya. Kemudian persamaan daripada ini bisa kita tulis dalam bentuk lain. Jadi rotasi daripada B ini tadi sifatnya ya, sifatnya ini sifat rotasinya, ini divergensinya. Sekarang kita lihat rotasi daripada B. Rotasi daripada B seperti yang tadi kita lihat di bagian awal ya, ini ya, sama dengan rotasi daripada rotasi ini ya, dimana ini sama dengan Krull divergensi atau gradien, ini gradien daripada divergensi A dikurang nabla pangkat 2A ya, dan ini ya sama dengan minus sama dengan, jadi sama dengan ini, sama dengan ini ya, sama dengan minus nabla pangkat 2A ya. Kenapa? Karena yang ini divergensi daripada A itu sama dengan 0 ya. Divergensi dari A itu sama dengan 0. Jadi oleh karena itu hukum Ampere bisa kita tulis kembali ya dalam bentuk fungsi daripada A, yaitu seperti ini ya. Jadi ini kan adalah hukum Ampere ya, ini adalah hukum Ampere, ini hukum Ampere ya. Jadi hukum Ampere menjadi nabla kuadrat A sama dengan mu 0 J. Ini bentuk lain daripada hukum Ampere, dan ini mirip ya, atau sama dengan persamaan Poisson, sama dengan persamaan Poisson untuk distribusi muatan rho ya, ini. Nah, kita sudah lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi oleh karena itu potensial vektor A itu dapat dihitung ya. Jadi potensial vektor A dapat kita hitung dari arus J ya, dengan cara yang sama bagaimana kita mendapatkan potensial dari rho ya. Jadi potensial vektor A, potensial vektor A, nilai A ini bisa kita dapatkan dengan cara yang sama ya, dari J ya, dari arus J itu bisa kita dapatkan dengan cara yang sama bagaimana kita mendapatkan tegangan ya dari rho. Ini kan untuk persamaan Poisson kan kita bisa mendapatkan V dari rho. Jadi dengan cara yang sama kita juga bisa melakukannya untuk apa namanya, untuk A ya, untuk potensial vektor A. Ini bukan potensial tapi potensial vektor A. Di mana solusi ini ya memerlukan bahwa harus menjadi 0 ya pada
tak hingga. Mirip dengan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan tegangan di mana nilai rho menjadi 0 pada tak hingga. Oke. Kemudian kita coba lihat ya. Kita lihat contoh. Di slide Anda itu sudah ada banyak contoh ya. Sekarang kita coba lihat misalnya persamaan soal nomor di buku ya. Ini problem nomor 522 sebagai tambahan contoh. Contoh yang lain ada di buku. Jadi temukanlah potensial vektor untuk segmen tak hingga ya. Potensial vektor daripada segmen berhingga ya, daripada kawat lurus yang membawa arus I ya. Kemudian cek jawaban Anda apakah dia konsisten dengan persamaan 535 daripada buku Griffith. Jadi itu soalnya. Jadi arus ya pada tak hingga. Jadi arus pada tak hingga ini 0 ya pada soal ini ya. Dan oleh karena itu kita dapat menggunakan persamaan untuk A ya dalam bentuk integral garis daripada arus ya. Jadi kalau kita misalkan kawat ini berlokasi pada sepanjang sumbu Z antara Z1 dengan Z2 misalnya. Jadi kalau kita gambar, jadi katakanlah ini ada sumbu Z. Nah, jadi kawat kita mungkin panjangnya ini. Nah, itu ya. Jadi kawat kita, jadi katakan ini titik P. Ya. Jadi ini Z. Ini jaraknya R. Jadi kalau kita berada pada sumbu Z antara Z1 dan Z2, jadi katakan ini Z1, ini Z2, gitu ya. Katakan itu Z1 dan Z2. Dan dengan menggunakan koordinat silinder, ya gunakan koordinat silinder, ya. Maka kita bisa menghitung potensial vektor pada titik P, ya, titik P ini, ya, yang independen atau tidak bergantung kepada simetri daripada silinder. Dan nilainya seperti yang tadi dikatakan bahwa ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral garis, ya, integral garis dengan memandang kita pandang arus pada tak hingga itu dia 0 ya. Jadi kita bisa menghitung nilai A dengan menggunakan integral garis daripada arus I. Maka A sama dengan mu 0 4pi, ya, integral garis dl delta R, ya, delta R atau delta R, ya, ini garis, ya, atau line. Mu 0 4 pi tan. Jadi ada yang tinggal tadi, ya, I nya tinggal sepertinya I, ya. Nah, mu 0 per 4 pi I dl
KR. Maka ini bisa kita tulis mu 0 I 4Pi, ya, integral Z1 Z2, ya. Lalu ini bisa kita tulis DZ aksen, misalnya yang tengah ini, ya, Z aksen, ya. Maka ini bisa kita tulis DZ aksen R kuadrat tambah Z aksen kuadrat sama dengan mu 0 I per 4Pi, ya. Ln Z2 tambah akar R kuadrat ditambah Z2 kuadrat bagi Z1 tambah akar R kuadrat ditambah Z1 kuadrat, ya. Kemana arahnya? Arahnya K, ya. Arahnya K. Jadi di sini kita bisa mengasumsikan bahwa asal daripada sistem koordinat ini kita pilih sedemikian rupa, ya, pada Z sama dengan 0, ya. Jadi medan magnet pada titik P itu bisa kita hitung dari persamaan potensial vektor, ya. Jadi kan kita sudah punya A. Jadi kalau ingin menghitung B, maka ini bisa kita hitung dengan rotasi. Kan ini persamaannya. Setelah kita dapat A-nya, maka ini sama dengan minus do AZ do R, ya. Nah, ini bisa kita selesaikan minus 0 I per 4Pi. Lalu diferensialkan, ya. Diferensialkan semua ini, yang bagian ini, maka sama dengan R per akar R kuadrat ditambah Z2 kuadrat kali 2 per tambah akar R kuadrat ditambah Z2 kuadrat, ya, dikurang, ya, dikurang ini panjang, ya, jadi perlu ada tambahan di sini, dikurang R kuadrat tambah Z1 kuadrat. Oke, kali Z1 tambah akar R kuadrat tambah Z1 kuadrat dikurung. Nah, ini arahnya kemana? Ini, ya, vektornya, koordinat silinder. Oke. Kemudian ini jika disederhanakan, maka kita dapatkan mu 0 I per 4 PR Z2 per akar R kuadrat tambah Z2 kuadrat dikurang Z1 akar R kuadrat ditambah Z1 kuadrat, ya. Ini arahnya. Atau, ya, ini bisa disederhanakan lagi. Nah, yang ini misalnya, jadi sama dengan
B ya sama dengan mu 0 I per 4 PR. Nah, yang bagian kiri itu sama dengan sin theta 2 dikurang sin theta 1 kali vektor satuan. Nah, itu besarnya nilai ya, nilai B. Dimana ini theta satunya ini, kemudian ini adalah theta 2 nya ya, itu theta 2 nya. Dan hasil ini ya, identik dengan contoh yang ada di buku Griffith ya, yaitu contoh apa namanya, example 5. Oke. Kemudian contoh yang lain, misalnya bukan contoh ya, soal yang lain misalnya soal 524 ya, ini sebagai tambahan saja. Jadi jika B itu uniform atau seragam, maka perlihatkan bahwa jadi jika B seragam, maka perlihatkan bahwa A sama dengan minus R kali B per 2, di mana R adalah vektor dari titik asal ke titik yang ditanya ya. Kemudian cek juga bahwa rotasi daripada A itu sama dengan B, dan divergensi daripada A itu sama dengan 0 ya. Jadi jika B nya seragam, minta dibuktikan ini ya. Oke. Oke. Rotasi daripada A itu sama dengan min R dikali ini rotasi ya. Rotasi daripada A. Oke ya. Jadi rotasi daripada A, jadi rotasi atau curl daripada A itu sama dengan minus setengah kali R B. Ini sama dengan minus setengah B R ya dikurang kali B ditambah R B dikurang B divergensi R ya, sama dengan ini. Karena B dia seragam, maka dia tidak bergantung. Jadi karena B seragam, jadi dia tidak bergantung, tidak bergantung pada R, theta dan P ya, tidak bergantung pada ini. Maka apa akibatnya? Oleh karena itu, akibatnya adalah bagian kedua ya, bagian kedua dan bagian ketiga daripada sisi kanan ini dia akan bernilai 0 ya, dia akan bernilai 0. Sedangkan bagian pertama maksudnya adalah yang ini, bagian pertama itu bisa kita kembangkan dengan koordinat kartesian. Jadi maksudnya B R itu ya, ini bisa kita kembangkan dengan koordinat kartesian. Jadi dia akan menjadi BX do X tambah BY do per do Y tambah BZ do per do Z
ya. Lalu R itu XI tambah YJ tambah ZK, ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Sama dengan apa? Sama dengan B, ya. Sama dengan B. Sedangkan jadi bagian kedua yang ini tadi, ya, yang bagian ini dia akan bernilai 0, ya, tadi, ya, 0 dia, karena katanya seragam, ya, katanya seragam. Sedangkan bagian keempat, bagian yang ini, bagian yang keempat itu bisa kita urai dalam bentuk dalam koordinat kartesian, ya, di mana B ini, ya, ini kan sama dengan B. Lalu apa lagi? Yang dalam kurung do X do Y tambah do Z sama dengan 3. Ini kan 3, 1 tambah 1 tambah 1, 3, sama dengan 3B. Maka oleh karena itu, ya, rotasi daripada A yang ini, rotasi daripada A itu sama dengan setengah ini, ya, sama dengan min setengah. Jadi min setengah itu dikali dengan B dikurang dengan 3B, ya, sama dengan apa? Sama dengan min setengah B dikurang 3B sama dengan min 2B kali min setengah sama dengan B, ya, sama dengan B. Itu rotasi daripada A yang ini, ya, sama dengan B. Lalu berikutnya divergensi daripada A. Nah, divergensi daripada A. Jadi divergensi daripada A ini sama dengan minus setengah ini, ya. Lalu ini sama dengan minus setengah B dikurang R B, ya. Berapa nilainya? B dot rotasi R dikurang R dot rotasi daripada B, ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah sama dengan nilainya sama dengan 0, ya, sama dengan 0 kan ini. Oke. Itu contoh nomor 5.2.4, ya, dan contoh-contoh yang lain. Baik, kita lanjutkan. Di sini banyak contoh yang sudah dibahas, ya, oleh Ibu Mutia yang mengembangkan slide ini. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, maka ada 3, ya, persamaan dasar daripada magnetostatik. Jadi dari diskusi kita dari medan magnet yang dihasilkan oleh arus steady itu terlihat bahwa ada 3 kuantitas fundamental daripada magnetostatik, ya. Yang pertama adalah rapat arus, yang kedua adalah medan magnet, kemudian yang ketiga adalah potensial vektor A. Dan ketiga ini dia saling terhubung, dan
Jika satu daripada mereka diketahui, maka dua yang lain bisa kita hitung. Ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat hubungannya pada tabel ini. Jadi ketiganya itu saling terhubung. Ya. Jadi jika satu bisa kita ketahui, maka kita bisa mendapatkan yang lain. Katakanlah misalnya kita mengetahui J, maka kita bisa mendapatkan B dan A. Ketika kita mengetahui B, maka kita bisa mendapatkan ketika kita mengetahui B, maka kita bisa mendapatkan J. Ya. Ya, jadi kalau kita mengetahui B, maka J bisa kita dapatkan dengan mudah, yaitu 1/mu0 rotasi daripada B. Ya. Dan seterusnya. Lalu berikutnya pada bagian ini itu ada sedikit penjelasan berkaitan dengan bidang batas. Pada bab 2 kita sudah mempelajari tentang bidang batas daripada medan listrik. Ya, dan kita menyimpulkan bahwa bidang batas medan listrik itu mengalami diskontinuitas pada sebuah muatan permukaan. Hal yang sama juga pada medan magnet. Jadi pada medan magnet juga mengalami sebuah diskontinuitas pada arus permukaan. Jadi bedanya itu, ya, kalau pada medan listrik itu pada muatan permukaan, sedangkan pada medan magnet dia pada arus permukaan. Ya. Jadi kalau kita misalkan kita memiliki arus permukaan, katakanlah misalnya K, maka integral permukaan daripada B untuk sebuah bidang tipis seperti yang terlihat pada gambar ini, ya, itu akan sama dia dengan integral B dA, B di atas dikali A dikurang B di bawah, B tegak lurus, ya, dikali dengan A. Di mana A itu merupakan luas daripada atas dan bawah daripada pillbox atau kotak ini. Integral permukaan daripada B itu bisa kita tulis ulang dengan menggunakan divergensi. Ya, bisa kita tulis ulang dengan menggunakan divergensi seperti yang sudah kita ketahui bersama, di mana B dA itu kan bisa kita tulis dalam bentuk integral volume divergensi B d volume, ya, di mana ini sama dengan 0. Jadi karena rotasi daripada B, karena divergensi daripada B sama dengan 0 untuk medan magnet apapun, ya, maka nilainya di sini integralnya sama dengan 0. Maka oleh karena itu komponen tegak lurus daripada medan magnet dia kontinu pada arus permukaan. Komponen tegak lurus, jadi maksudnya komponen yang ini, ya. Jadi B tegak lurus, ya, di atas dan B tegak lurus di bawah, dia kontinu. Integral garis daripada B di sekitar loop, ya, di sekitar sebuah loop itu sama dengan integral BDL B atas yang yang paralel, gitu, ya, dikurang B bawah yang paralel. Dan ini kalau kita gunakan persamaan atau hukum Ampere daripada integral garis daripada B di sekitar loop ini, maka nilainya itu sama dengan integral BDL sama dengan mu 0, ya, mu 0 I enclosed, atau ini sama dengan mu 0 KL. Jadi oleh karena itu B paralel atas dikurang B paralel bawah, dia tidak kontinu, di mana nilainya sama dengan mu 0 K, ya. Ini berkaitan dengan bidang batas. Kemudian untuk menghitung potensial vektor, ya, untuk menghitung potensial vektor daripada distribusi arus yang terlokalisasi pada jarak yang besar, maka kita bisa menggunakan ekspansi multipole, ya. Jadi kita bisa menggunakan ekspansi multipole dengan memandang sebuah loop, ya, daripada arus. Jadi loop arus sebesar I, ya. Jadi potensial vektor daripada loop arus ini bisa kita tulis, ya, dalam bentuk sebuah
persamaan, yaitu persamaan yang juga sudah pernah kita kenal ketika kita mempelajari tentang kelistrikan. Pada jarak yang besar, hanya pasangan pertama ya daripada ekspansi multipole ini yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi kalau kita mulai ya, katakan kita mulai, ini kan mulainya dari n sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan ini n nya sama dengan 0, maka itu 1 per r pangkat 1 ya, atau 1 per r, yang lainnya 0. Jadi ini 1 per r integral tertutup dl. Kemudian kalau kita masukkan 1, maka ini 1 per r2 dan seterusnya ya. Ini dalam bentuk ekspansi. Jadi bagian yang pertama, yang ini kita sebut dia dengan monopol ya. Dan berapa nilainya? Seperti yang tadi kita sudah lihat di awal, bahwa untuk monopol itu nilainya sama dengan 0. Dan dari sini kelihatan bahwa integral tertutup ya, integral garis ya daripada dl itu sama dengan 0 untuk sebuah loop tertutup ya. Jadi integral tertutup daripada dl ini nilainya sama dengan 0. Di komponen ini nilainya sama dengan 0. Kemudian bagian yang kedua, bagian yang ini adalah komponen dipol ya, dan biasanya adalah bagian yang dominan. Potensial vektor yang dihasilkan oleh komponen dipol ini nilainya itu sama dengan mu 0 i per 4 pi r kuadrat ya, mu 0 i per 4 pi 1 per r kuadrat integral tertutup r aksen cos theta aksen ya dl. Atau ini kalau kita urai ya, ini sama dengan vektor satuan r dikali r aksen integral tertutup dl aksen. Persamaan ini bisa kita susun ya. Persamaan ini bisa kita susun Oke ya, persamaan ini bisa kita susun dalam bentuk, oke di sini tidak ada, jadi A dipol ini bisa kita susun mu 0 i per 4 pi 1 per r kuadrat ya, integral buka kurung minus setengah r aksen r tersatuan dikali integral tertutup line ya, atau garis r aksen kali dl. Nah, seperti ini. Atau ini sama dengan mu 0 per 4 pi m dikali dengan r satuan per r kuadrat. Ini besarnya potensial vektor untuk dipol, di mana m ini adalah momen dipol magnetik daripada loop arus ini ya. Nah, di mana nilai m itu sama dengan nilai daripada m itu sama dengan setengah dikali i integral tertutup r aksen dikali dl ya, r aksen dikali dengan dl. Jika loop arus itu ada loop yang berbentuk bidang, jadi arusnya terletak pada permukaan ya, maksudnya arusnya terletak pada permukaan, maka r aksen
dikali dl R aksen dikali dengan dl per 2, R aksen dikali dengan dl per 2 itu adalah luas segitiga, ya, luas segitiga, sehingga setengah integral tertutup R aksen dikali dengan dl ini sama dengan A, ya, sama dengan A. Ini kalau kita perlihatkan pada sebuah gambar, katakanlah ini adalah loop arus, ya. Jadi ini, ya. Nah, ini kan dl. Ini adalah R aksen, maka ini adalah luas daripada segitiga. Ya, jadi di mana A ini adalah luas ini. Ya, luas daripada daerah tertutup, ya. Dalam kasus ini maka momen dipol daripada arus loop ini itu M, itu dia akan sama dengan I dikali dengan A. Karena ini menjadi A, maka ini I dikali A. M sama dengan I dikali A. Di mana arah daripada A ini harus konsisten dengan arah daripada arus yang ada di dalam loop, ya, tentu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan aturan tangan kanan. Kemudian asumsikan bahwa dipol magnet itu terletak pada pusat koordinat, ya, pusat daripada sistem koordinat, dan M itu mengarah sepanjang, katakanlah misalnya sumbu Z, maka kita bisa mendapatkan A dipol itu sama dengan mu 0 M dikali R per 4 pi R kuadrat. Ini sama dengan mu 0 M 4 pi sin theta R kuadrat, ya. Nah, ini persamaannya. Dan kalau kita kembalikan kepada persamaan medan magnet, di mana medan magnet itu sama dengan rotasi daripada A, maka B dipol sama dengan A dikali rotasi A dipol, ini A dipol, ya. Maka nilainya sama dengan mu 0 M per 4 pi R pangkat 3 2 cos. Ya, ini mesti dilakukan rotasi, ya. Lakukan rotasi. Jadi kan B dipol sama dengan ini, ya. Maka ini kalau kita lakukan rotasi R sin theta, ya, kemudian D theta sin theta mu 0 per 4 pi M sin theta per R kuadrat. Ini vektor satuan, kurang, ya, 1 per R do R mu 0 per 4 pi M sin theta R kuadrat, vektor satuan, ya. Maka ini yang sama dengan mu 0 M per R pangkat 3 2 cos theta vektor satuan ditambah sin theta vektor satuan. Nah, inilah B dipol, ya. Jadi bentuk daripada medan yang dihasilkan oleh dipol magnet itu identik dengan bentuk daripada medan yang dihasilkan oleh dipol listrik, ya. Jadi bentuknya mirip, ya, bentuknya mirip. Oke. Kemudian terakhir kita lihat satu soal, ya, yang ada di buku. Misalnya
problem 533 ya. Problem 533. Jadi perlihatkan bahwa medan magnet daripada dipol itu bisa ditulis dalam bentuk persamaan. Jadi B, buktikan ya bahwa mu 0 per 4pi itu 1 per R pangkat 3 ini sama dengan 3 M dikurang M. Nah, ini ya yang diminta buktikan. Nah, dia minta dibuktikan. Oke, jadi kalau kita misalkan ya, ini R, ini Z, di sini ada momen dipol M, ini titik P, maka ini theta, ini R ya, lalu ini P per 2 ditambah theta. Oke, maka perkalian skalar antara R dengan M dikali R, ini kan sama dengan M cos theta. Perkalian skalar antara M dengan theta, ini sama dengan M cos theta dikali setengah pi ditambah theta, atau sama dengan berapa? Minus M sin theta. Maka oleh karena itu ya, B sama dengan mu 0 per 4 pi 1 per R pangkat 3 tambah 3 ini sama dengan sama dengan 2M cos theta dikali R tambah M sin theta sama dengan mu 0 per 4 pi 1 per R pangkat 3 2 M dot R kurang M sama dengan mu 0 per 4 pi mu 0 per 4 pi 1 per R pangkat 3 M dikurang M theta ya, ini theta. Nah, ini sama dengan ini ya, sama dengan ini. Oke, jadi demikian barangkali ya untuk penjelasan daripada bab ini, bab 5.4 ya, 5.4 ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada diskusi via WhatsApp atau bisa juga di email. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.